aja. Gak di sini. Ada apaan sih? Buruan deh. Gue sibuk tau. Aku gak ngerti gimana jelasinnya, aku bingung. Tapi yang jelas, kamu benar-benar harus hati-hati. Karena nyawa kamu benar-benar lagi diincar. Sama siapa? Sama iblis hitam. Gue gak tahu ya apa yang lo dengerin dari si freak ini. Tapi yang jelas, gue denger apa yang kalian omongin di UKS kemarin. Udah deh, gue udah selesai sama semua omong kosong lo. Dan gue minta, jangan temuin gue lagi. Bye, loser. Harusnya aku tahu kalau dia tuh keras kepala. Tapi kita nggak bisa nyerah kayak gini. Kita harus peringatin dia. Aku nggak mau ada korban lagi. Kita ikutin dia. Nih, tunggu. Vio. Bu Emil, ini anak-anak semuanya pada ketakutan, panik. Dan saya lihat tadi sebagian sudah menelpon orang tuanya. Saya yakin sebentar lagi orang tua akan datang untuk menjemput anak-anaknya di sini. Liburkan anak-anak semua mulai besok sampai akhir pekan. Anggap saja ini minggu tenang. Oke. Saya yakin sepanik-paniknya mereka. Mereka pasti akan ikut ujian karena mereka ingin lulus. Saya janji, saya akan selesaikan masalah ini sampai tuntas bersama polisi. Oke, Bu. Bu Emil, Bu. Bu Emil. Neni, Sheila, ada apa? Ada yang pengen kita omongin, Bu. Penting. Ayo masuk, ya. Kalian duduk dulu ya. Ibu buatkan minuman. Bu, ini siapa? Itu Anastasia, anak saya. Cantik. Maaf ya, Ibu tidak punya apa-apa karena jarang ada tamu datang ke rumah.
Gak apa-apa kok, Bu. Kalian berdua datang kemari, apa yang mau disampaikan? Ini tentang yang terjadi di asrama Early belakangan ini, Bu. Memang terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri. Tapi sebenarnya mereka dibunuh. Dibunuh. Siapa yang membunuh mereka? Saya bisa ngeliat, Bu. Dan mereka yang udah meninggal dibunuh sama iblis. Kamu punya buktinya? Baik, Ibu akan mencoba menyelidiki dulu hal ini. Untuk sementara ini, kalian berdua sebaiknya fokus pada pelajaran kalian. Karena sebentar lagi, kalian kan akan menghadapi ujian semester. Baik, Bu. Kalau gitu kami pamit. Terima kasih banyak, Bu. Luan, Kenapa? Ya udah. Helena, kalau kamu tahu sesuatu, tolong kasih petunjuk. Helena. Lambang ini. Maksud dari lambang ini apa ya? gue nggak tahu. Coba lo nanya Bu Shirley. Dia pasti tahu. Bu Shirley. Iya, Bu Shirley yang ngurusin perpustakaan. Dia juga dikenal sebagai ensiklopedia berjalan di sekolah ini. Lambang ini mirip sebuah buku yang ada di sini. Coba kamu cari di blok D baris kedua. Judulnya Necromancy History. Makasih ya, Bu. Nanny Hellianson. Iya, Bu, kenapa? Maaf, Ibu hanya penasaran. Apa betul ibu kamu bernama Sophia? Ibu kenal sama mama saya? Pantas wajah kamu familiar. Ya, dia dulu sering sekali datang ke sini. Dia siswi yang pandai. Silakan kamu cari bukunya. Makasih ya, Bu.
yang kamu cari ada di halaman 113. Nanti kalau ada petunjuk lain, aku kabarin. Makasih ya, Gi. Nekromansi adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Teknik ini sangat kuat, tapi membutuhkan korban 16 jiwa demi membangkitkan secara utuh mayat menjadi hidup. Sang iblis dipanggil untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Sang iblis biasanya akan mengurung jiwa-jiwa dan dikumpulkan dalam wadah berupa guci. Bangsa Babilonia memanggil iblis ini dengan sebutan Etemu. Etemu diciptakan oleh bayangan, dan Etemu sangat takut dengan cahaya. Gila. Bayangin, kamu harus lihat ini. Bayangin, udah berapa banyak siswi yang jadi korban. Pokoknya kita harus temuin guci itu. Iya, tapi di mana? Hilda ngasih petunjuk tentang lemari. Mungkin guci itu ada di lemari. Siapa yang nyimpen, Nen? Masa kita harus nyari seluruh lemari yang ada di asrama ini? Nggak harus semuanya. Cukup satu. Ruangannya dikunci. Kayaknya ada sesuatu di belakang. Kamu di sini aja ya. Takutnya ada parno di sekitar. Hati-hati. Kita mau ketemu Pak Arnold. Iya, tapi Pak Arnoldnya tadi nggak ada. Kak, kita mau nanya deh soal istrinya Pak Arnold. Emangnya kenapa? Kita cuma penasaran. Istrinya Pak Arnold tuh udah meninggal dari 2 tahun yang lalu. Ya udah, sekarang kalian balik ke asrama ya. Kakak masih mau ngecek ruangan. 2 tahun yang lalu. Kenapa sih? Nen, kenapa? Jangan bilang abis ini gue. Gue gak mau mati karena makhluk itu. Jadi please, tolong gue. Nah, ini nggak boleh terjadi. Pokoknya
Pokoknya sekarang kita harus minta pertolongan sama Bu Emil. Bu Emil gak bakal percaya sama kita, Nen. Kita ada buktinya kok. Kita kasih tahu kalau misalkan Pak Arnold pelakunya. Bu Emil! Bu! Sebentar. Ya. Kalian lagi. Ayo masuk. Silakan duduk. Ada apa? Saya yakin kalau misalkan Pak Arnold pelakunya. Arnold? Iya, karena Pak Arnold ngadain ritual untuk membangkitkan istrinya yang udah meninggal. Kamu punya buktinya? Ini Bu, dari daftar peminjaman. 2 tahun yang lalu istrinya Pak Arnold meninggal. Dan di tahun yang sama, Pak Arnold minjem buku ini. Dan saya juga ngeliat dari gelagatnya Pak Arnold. Ketika ada korban. Dan saya juga yakin. Sheila selanjutnya. Itu kan baru analisa kamu. Belum bisa membuktikan apa-apa. Lagi pula, kamu tahu dari mana bahwa korban selanjutnya adalah Sheila? Saya bisa melihat, Bu. Bu, tolong percaya sama saya. Baik, tapi saya belum bisa menjanjikan apa-apa. Saya harus mendengar juga dari sisi Pak Arnold. Halo? Halo, Ndra? Tolong kamu suruh orang cari Pak Arnold. Terima kasih. Kalian berdua boleh tinggal di tempat saya. Sampai Pak Arnold ketemu. Saya ke dalam dulu ya. Kamu tenang aja ya. Aku janji kamu gak akan kenapa-napa. Lo gak perlu takut. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Bu Emil? Bu? Ya, Neni? Bu, saya permisi sebentar ya. Saya harus ke perpustakaan. Ada yang harus saya cari. Saya nitip Sheila. Udah bentar aja kok. Aku janji aku bakal balik. Lagi pula kan ada Bu Emil. Permisi, Bu. Ya. Hati-hati, Neni. Sheila, duduk. Ya, Bu. Ibu ke dalam dulu. Lo kenapa? Kok buru-buru banget? Ini tuh genting banget. Kamu nemuin sesuatu yang penting gak? Yaudah, sekarang kamu ikut aku ke perpus ya. Ayo. Neni, pelan-pelan.